Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Atas begitu besar kasih setia Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Pertolongan. Dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jemaat dikasih Tuhan, setiap orang ya, termasuk kita tentu pernah yang namanya marah. Ya, jadi marah itu adalah salah satu reaksi jiwa, reaksi emosi seseorang. Tetapi ya perhatikan, jangan sampai ketika kita marah kita berbuat dosa. Dalam pengertian yang lain tidak serta-merta bahwa marah itu pasti berdosa, belum tentu. Ya, selama marahnya benar, ya karena ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang tidak benar. Tetapi ingat, waktu marah tetap dalam penguasaan diri. Ya, sementara penguasaan diri itu sendiri adalah salah satu buah roh. Nah, jadi ketika kita bisa menguasai diri, sekalipun marah kita, karena ada sesuatu yang tidak benar, karena ada penyimpangan yang terjadi sehingga timbul kemarahan. Tapi ingat, tetap dalam pengendalian diri supaya tidak jadi berbuat dosa. Ya, jangan sampai marah menjadi orang berbuat dosa karena marahnya. Ya, sementara itu kita harus sadari bahwa iblis kemarin sempat kita bahas ya 2 hari yang lalu, dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Orang-orang yang marah tanpa terkontrol atau di luar kendali atau istilah lainnya tidak ada penguasaan diri sehingga marahnya menjadi meledak-ledak dan akhirnya justru dia itu membuka celah bagi dirinya. Ingat, janganlah matahari terbenam sebelum amarahmu itu padam. Jadi artinya jangan menunda atau menyimpan kemarahan untuk hari esok. Ya, jadi jangan sampai kita marah berlarut-larut. Kita harus ya setelah marah sesaat setelah itu sadari kita harus segera menguasai diri lagi. Jangan lagi marah terus. Jangan sampai amarah itu justru memberi kesempatan kepada iblis untuk menguasai hidup kita. Ya, kalau kemarin kita kan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, salah satu celah yang membuat orang bisa ditelan oleh iblis adalah ketika orang itu ada dalam dosa, ketika orang itu melanggar perintah Tuhan, ketika orang itu lepas kontrol karena amarahnya sehingga berbuat dosa. Nah, disitulah ada kesempatan bagi iblis untuk dia menguasai hidup seseorang, untuk dia mengendalikan seseorang. Ya, sadari jangan sampai itu terjadi atas hidup kita. Jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi janganlah amarah itu menjadi pemicu kita berbuat dosa. Ya, ketika kita menyadari setelah kita marah, segera ayo jangan sampai itu terus tinggal.
lepaskan kasih dan pengampunan. Mungkin kita marah sama teman kita, marah sama anak kita, marah sama pasangan kita karena kesalahannya. Tetapi setelah itu ayo berdamai dengan mereka. Ayo jangan biarkan hati kita terus terbakar oleh amarah. Karena ketika kita membiarkan itu seperti api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa meledak dan itu luar biasa mengerikan. Nah itulah dosa. Itulah yang tidak dikehendaki Tuhan terjadi atas hidup kita. Dan setelah itu apa? Iblis akan terus pegang kendali. Ya, ada orang Jawa mengatakan gelo tiba mburi. Seringkali gitu ya. Pada waktu marah seringkali orang lepas kontrol, tidak ada penguasaan diri. Ketika setelah selesai baru menyadari, kenapa ya aku tadi kok sebodoh itu, ya. Pernah melihat ada orang yang marah nonton TV, tim kesayangannya kalah, ya nonton bola gitu, tim kesayangan kalah langsung TV-nya dibanting, diremuk-remuk, dihancurkan. Setelah itu, waduh, gelo gitu. Kenapa? Karena pada waktu kemarahan ada, seringkali orang lepas kontrol. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan biarkan kemarahan yang di luar kendali itu terjadi atas hidup kita. Jangan biarkan api kemarahan, api kebencian itu terus tinggal dalam hati kita. Belajar untuk mengampuni, belajar untuk berdamai, dan biarkan kasih Tuhan yang menguasai pikiran dan hati kita. Ya, biarlah damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hati kita. Kemarin kita sempat bahas itu. Ya, bukan kemarahan yang di luar kendali. Mari jemaat dikasih Tuhan, tutup celah dalam hidupmu. Sebab kemarahan bisa menjadi salah satu pintu atau celah bagi iblis untuk masuk dan mengendalikan, menguasai kita. Kalau sudah iblis menguasai, maka yang terjadi pasti kehancuran. Yang terjadi pasti kekacauan. Bahkan bisa jadi di kemudian hari kita menyesali apa yang terjadi. Mari jemaat dikasih Tuhan, buah roh penguasaan diri harus ada dalam diri kita. Ingat, Roh Kudus memenuhi kita dan tinggal dalam hidup kita, dalam hati kita. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kita, ya, sehingga dia pegang kendali kita. Bukan iblis, bukan emosi dan kemarahan yang memicu kita bisa berbuat dosa. Tetapi sekali lagi, biarkan damai sejahtera Tuhan dan pimpinan Tuhan atas hidup kita. Selalu ketika marah pun, selalulah dalam penguasaan diri. Jangan sampai engkau berbuat dosa dan jangan pernah beri kesempatan iblis untuk menguasai akan hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami menyadari Tuhan seringkali kami mengalami yang namanya kemarahan. Karena situasi, kondisi, karena kekecewaan dan banyak hal yang lain. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah ketika kemarahan sesaat terjadi, kami tetap dalam penguasaan diri. Sehingga tidak ada kesempatan bagi iblis untuk menguasai hidup kami. Tidak ada kesempatan iblis untuk mengendalikan kami. Terima kasih ya Tuhan yang menolong kami Roh Kudus untuk kami tetap dalam penguasaan diri. Hati yang penuh dengan kasih dan mau berdamai sehingga tidak ada kemarahan yang tinggal dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hari ini dalam pimpinan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.